أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Saudaraku fillah, pernahkah kita mendengar Rasulullah SAW bersedih? Jawabnya tentu pernah, dan bukan hanya kejadian sekali. Dan pernahkah kita mendengar Rasulullah SAW marah? Jawabnya pun tentu pernah, dan bukan hanya sekali. Tetapi pernahkah kita mendengar Rasulullah SAW marah bercampur sedih, sekaligus melaknat dan mendoakan yang jelek-jelek, yang buruk kepada suatu kaum? Rasanya agak jarang sekali didengar, sebab pribadi Rasulullah SAW sejatinya adalah orang yang paling berakhlak mulia. Beliau itu orang yang amat sangat sabar, ramah, mudah memaafkan, tidak pedendam, dan juga amat sangat tinggi budi pekertinya yang sangat santun dan sangat indah. Semua itu adalah sifat default, sifat bawaannya Rasulullah SAW yang menjadi rahmatan lil alamin. Namun kadang satu kali dalam lintas kehidupan yang nama Rasulullah SAW bisa marah juga, marah yang bercampur dengan rasa duka yang sangat mendalam, bahkan diteruskan dengan menjatuhkan laknat yang amat dahsyat. Kejadiannya adalah ketika Rasulullah SAW sedih dan marah sekali, tak kala mendengar kabar terbunuhnya 70 orang sahabatnya dibunuh dan dibantai. 70 sahabat ini memang bukan sahabat biasa. Mereka adalah para ulama yang telah beliau bina, didik bertahun-tahun. Belum pernah beliau merasakan kecewa sedalam itu selama ini, sampai-sampai reaksinya melaknat dan mendoakan keburukan secara massal kepada suatu kaum yang membantai, membunuh 70 sahabatnya yang terpilih itu. Boleh dibilang kasus ini sebagai anomali dari sifat-sifat agung yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Setidaknya kesan yang selama ini kita dapat dari pribadi Rasulullah agak berbeda dalam kasus ini. Sebelumnya Rasulullah SAW pernah kehilangan paman dan istri tercinta yang wafat bersamaan di tahun yang sama, yakni istrinya Siti Khadijah dan paman beliau Abu Thalib wafat di tahun yang sama pada saat itu. Kanjeng Nabi memang berduka sekali, sehingga tahun itu dinamakan sebagai tahun duka cita, Amul Huzn. Namun saat itu yang meliputi hati beliau hanya rasa duka saja, tidak dicampur dengan amarah, apalagi melaknat. Peristiwa yang lain lagi, yakni ketika beliau Kanjeng Nabi mendengar pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib itu gugur di medan Uhud. Itu pun Rasulullah SAW sangat berduka sekali, sampai-sampai beliau
nyaris tidak pernah mau memandang wajah Wahsy yang telah membunuh pamannya. Bahkan hingga dikabarkan saat Wahsy masuk Islam sekalipun, tetap lagi-lagi beliau tidak sampai marah besar dan tidak pernah mendoakan hal-hal yang buruk kepada Wahsy. Dan ada lagi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ditawari oleh malaikat untuk menghancurkan kota Taif, yang ketika itu penduduk Taif menyambut kedatangan beliau dengan sambitan dan lemparan batu, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terpaksa harus lari pontang-panting menyelamatkan diri, masuk ke sebuah kebun anggur. Saat itulah malaikat menawarkan jasa untuk menghancurkan kota Taif, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggelengkan kepala tanpa tidak setuju. Tetapi lain dengan kasus yang satu ini, kasus yang sedang diceritakan ini. Rupanya duka Rasulullah yang amat sangat dalam bercampur dengan amarah yang luar biasa dahsyat ternyata menyatu sedemikian rupa di dalam hati Rasulullah sehingga menimbulkan reaksi yang tidak main-main. Sampai sebulan lamanya beliau mendoakan keburukan kepada kaum yang telah tega membunuh para ulama yang telah dididik, digembleng, dibina dari kalangan sahabat oleh beliau sendiri. Coba perhatikan lafaz doa Nabi ketika mendoakan keburukan atas mereka. Allahumma usdud adha'ataka ala mudara wa ja'alha alaihim sinina kasini Yusuf. Ya Allah, keraskanlah siksamu atas kaum Mudar. Ya Allah, jadikanlah atas mereka musim kemarau seperti musim kemarau yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Jarang sekali kita mendengar doa Rasulullah yang redaksinya sangat menyeramkan, sangat mengerikan sekali. Biasanya yang kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendoakan agar mereka dapat hidayah dari Allah. Tetapi kali ini kasusnya memang agak lain. Kisahnya dimulai Rasulullah SAW mendengar kabar bahwa ada satu kaum yang ingin masuk Islam, dan kabarnya mereka meminta kepada Kanjeng Nabi agar beliau mengirim para ulama ahli agama yang akan mengajarkan kaum itu berbagai ilmu agama. Disebutkan bahwa kaum itu adalah Bani Sulaim yang terdiri dari kabilah Ri'ilin, Hayyan, Zakwan, dan Usaihah. Mereka pura-pura meminta kepada Kanjeng Nabi agar mau mengajarkan mereka tentang Islam. Padahal di balik sikapnya itu ada niat yang teramat jahat yang disembunyikan. Mendengar kabar baik bahwa Bani Sulaim itu ingin mempelajari Islam dan ingin masuk Islam, maka Rasulullah sangat berbahagia sekali mendengar kabar ini. Sebab kaum itu bukan sekedar ingin masuk Islam, malah ingin memperdalam ilmu-ilmu agama. Terdengar sebagai sebuah kabar yang indah. Maka Rasulullah pun mengutus para ulama yang ahli di bidangnya kepada kaum itu. Ulama-ulama yang dicetak langsung oleh Kanjeng Nabi, yang dibina langsung sudah bertahun-tahun. Rasulullah mengirimkan dalam jumlah yang tidak tanggung-tanggung. Sejarah mencatat jumlah mereka mencapai 70 orang. Ulama-ulama yang telah dididik dan dibina oleh Rasul ada 70 yang terbilang banyaknya. Ini jumlah yang sangat banyak, sebab jumlah ulama terdahulu itu sedikit di masa itu.
Memang nas hadis tidak menyebutkan istilah ulama saat itu, sebab memang sebutan untuk para ulama dan ahli syariah di masa itu bukan ulama melainkan qurra. Yang istilah qurra ini seringkali diterjemahkan secara harfiah sebagai para penghafal Al-Quran, seolah-olah dianggap sama saja qurra di masa Nabi SAW dengan para penghafal Quran di masa kita ini sama, yaitu menghafal 30 juz Al-Quran. Padahal beda. Qurra penghafal Quran di zaman Nabi, para sahabatnya itu, dengan qurra di zaman kita ini sangat berbeda. 180 derajat perbedaannya dengan qurra yang kita alami ini. Yang disebut dengan qurra di masa itu, di masa Kanjeng Nabi, tidak lain adalah mereka yang benar-benar ahli di bidang hukum-hukum syariah, bukan hanya sekedar penghafal Al-Quran semata. Mereka telah melewati berbagai macam pembinaan langsung dari Rasulullah. Bahkan jumlah mereka memang amat terbatas. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya yang amat populer, I'lamul Muwaqqi'in, menyebutkan bahwa tidak semua sahabat Nabi merupakan para ahli agama dan syariah. Yang merupakan ahli syariah dan mengerti cara melakukan ijtihad dan istinbat hukum, jumlahnya amat terbatas. Hanya sekitaran 120 orang saja, sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah total para sahabat yang mencapai 124.000 orang. Sebab untuk bisa mencetak mereka bukan perkara yang mudah. Tidak mentang-mentang seorang sahabat itu sering ikut mengaji bersama Nabi, lantas dia dianggap sebagai qurra atau ahli agama. Maka kalau sampai Rasulullah SAW mengirim hingga 70 ulama kepada suatu kaum, berarti ini bukan hal yang main-main. Ini suatu proyek yang besar ini. Tapi apalacur, sesampainya para ulama kesayangan baginda Nabi di sumur Ma'unah, mereka dibunuh secara kejam dan dibantai semuanya. Pada saat itulah tidak ada kesedihan yang lebih menyedihkan yang menimpa Nabi selain kejadian itu. Rasa duka yang mendalam serta marah saat itu boleh jadi sudah sampai puncaknya. Betapa tidak, atas kejadian itu maka kemudian Kanjeng Nabi melakukan kunut nazilah, yang intinya mendoakan kehancuran, keburukan, dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghujani kaum itu dengan laknat dan kutukan. Bahkan doa kunut nazilah ini dilakukan secara berjamaah dan diamini oleh seluruh sahabat yang ikut sholat di Masjid Nabawi. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan bahwa Kanjeng Nabi dalam kunutnya menyebut-nyebut secara khusus nama-nama penjahat yang merupakan pimpinan kaum terlaknat itu. Semua menunjukkan betapa hati baginda Nabi terluka sangat amat dalam, sebab 70 ulama pilihan itu bukan aset yang sangat murah. Mereka adalah para kader inti sejati yang dibina langsung dengan tangan beliau sendiri. Mungkin kalau kehilangan sahabat yang gugur di medan perang fisik, buat Kanjeng Nabi sudah biasa. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan seterusnya adalah perang-perang yang terjadi nyaris secara rutin. Dan dalam tiap perang itu Kanjeng Nabi sudah terbiasa mendengar sipulan dan sipulan dari sahabatnya gugur sebagai syahid. Tentu Rasulullah SAW bersedih kalau ada sahabat yang gugur di medan jihad. Namun kesedihan beliau tidak seperti sedih dan marah ketika mendengar 70 kader ulama inti dibunuh di sumur Ma'unah. Sebab nilai para ulama ini memang tidak sama dengan orang awam biasa.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamuna innama yatadakkaru ulul albab." Yang artinya Allah alam bil murad, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berkahlah yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Al-Quran sendiri juga memberikan perlakuan khusus kepada ulama. Kalau sahabat yang lain dipersilahkan ikut jihad semaunya, maka para calon ulama ini benar-benar dilindungi, salah satunya untuk tidak usah ikut jihad ke medan perang. Semua ini menunjukkan bahwa memperdalam ilmu agama jauh lebih penting ketimbang jihad di medan tempur. Oleh karena itulah Al-Quran secara langsung menegur para calon ulama ini apabila mereka meninggalkan majelis ilmu dan malah ikutan perang. Di dalam Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru fawqahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Wallahu a'lam bimuradi, yang artinya tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Al-Quran At-Taubah ayat 122. Itulah keistimewaan dari ulama, dari orang-orang yang berilmu, yang mendapatkan perlakuan khusus di hati Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan mendapatkan perlakuan derajat yang luhur dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak heran pada kali ini, pada kisah ini, Rasulullah SAW amat sangat bersedih yang bercampur dengan amarah ketika mendengar sahabat tercintanya, yaitu 70 ulama dibantai. Berbeda dengan kesedihan-kesedihan yang lain di mana Kanjeng Nabi tidak sampai melaknat, tidak sampai marah. Berbeda sekali dengan kasus ini. Mudah-mudahan dengan adanya kisah ini kita bisa mengambil tiap-tiap pelajaran yang terkandung di dalamnya. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi